Di belakang juga ada. Belakang siapa mas? Abangnya. Serius ah? Bel, gue pulang aja Bel. Mas pernah megang jenazah nih yang benar-benar abis kecelakaan kan, maaf ya, hancur. Jadi posisinya kalau kita mau kalau ngelihat itu pasti nggak kebayang gimana muka hancur hitam itu di make up. itu saya benar-benar paling menakutkan itu. Jadi belatung udah keluar, matanya sudah keluar. Berarti sambil make up belatung-belatung yang dari tubuh mayat itu keluar. Ada yang gantung diri, yang tabrakan, mulutnya kan terbuka. Ini bukan kemauan saya. Nah terus keluarga, Pak, ini mulutnya jahit aja ya. Mas, jangan dulu di make upin, jangan dulu formalin. Ini masih hidup mas, masih ada napasnya. Di lokasi podcast kita nih, kalau bayangan-bayangan ada, kalau wujud asli saya belum pernah lihat. Waduh, kalau gini besok pindah aja Bel. Bayangan perempuan. Nggak, nih serius? Serius mas? Serius. Hai sahabat Yes I Can, masih lagi bersama saya Dolly Pret, host yang paling ganteng, yang paling imut se-Jabodetabek. Masak soto biar mateng, sotonya dicampur ayam. Emang ini host yang paling ganteng, mirip banget sama Boy William. Kali ini Yes I Can sedang di edisi ceram, cerita seram spesial Halloween. Biasanya di episode sebelumnya kita manggil atau mengundang pelawak yang bisa ketawa ahai dan artis seksi wow. Tapi kali ini beda. Kita akan membahas sebuah profesi yang menantang. Kenapa menantang? Karena profesi ini berhubungan dengan dunia lain. Langsung saja kita tanya sama narasumbernya. Halo Mas Pahru, apa kabar? Halo, baik Bang. Saya manggilnya Mas Pahru atau Bang Pahru nih? Nah, bebas. Mau Mas Pahru mau Bang juga. Bang aja ya. Iya, siap. Saya mau nanya nih Bang Pahru. Profesi yang menantang itu apa sih yang Mas lakuin nih? Saya sebagai perias jenazah diidentikan dengan menantang karena berhubungan dengan orang meninggal. Wow. Ya. Jadi situ, jadi letaknya di situ, menantang gitu kan. Kan jarang orang mau, ya. Kalau orang ditawarin sebagai make up artis, suruh make up jenazah walaupun dikasih 1 miliar itu pasti nggak mau. Mas, ini jujur Mas. Mas baru ngomong make up artis aja, make up apa? Jenazah. Saya udah merinding nih Mas. Itu Mas kenapa awal mulanya kok mau ngambil profesi sebagai merias jenazah? Sebenarnya itu di luar pikiran saya, nggak menjurus ke situ ya. Sebenarnya saya dulu make up artis ya. Karena saya dilihat-lihat tuh make up pengantin banyak, make up model banyak, terus make up pokoknya banyak itu kan, karakter banyak. Yang tidak ada dan langka, jarang dan unik yaitu make up jenazah. Nah, kenapa Mas mau ngambil profesi ini? Apakah ada niatan dari hati atau udah ada tekanan dari teman atau keluarga? Awalnya sebenarnya saya nggak berani terus terang ya. Lihat kegelapan aja, lihat gelap itu saya merinding. Awal pertama itu merinding. Saya terjun di kedukaan itu tahun 2007. Itu 2007. Lihat mobil ambulannya aja saya udah merinding. Takut. Apalagi udah serinenya itu loh. Tapi kenapa Mas turun di yang ekstrim ini kan, langsung lihat jenazah langsung? Ya di awalnya tuh saudara sebagai perias jenazah itu, make up jenazah. Jadi saya ditawarin. Saya dulu kan awalnya itu terjunnya bukan dari make up jenazah ya. Jadi di cleaning service di OB, CS. Terus saudara sebagai perias jenazah ditawarin, mau nggak kamu kerja di perias jenazah? Saya mikir 2 kali. Mau nggak ya? Ini tawaran paling ekstrim dibilangnya. Orang pasti nggak bakal mau. Kan tadi saya bilang, artis make up artis papan atas aja kalau disuruh make upin jenazah itu pasti nggak mau. Nah, Mas tadi kan profesinya sebelum jadi rias jenazah itu jadi tadi OB di suatu perusahaan. Ya betul. Nah, ini Mas sebagai rias jenazah ini udah berapa lama Mas? Saya dari tahun 2007 kalau nggak salah. 2007 sampai
15 tahun kurang lebih. 15 tahun. 15 tahun di bidang makeup jenazah. Emang itu. cita-citanya seperti itu Mas dari kecil? Tidak ada sama sekali. Justru saya itu sama teman-teman itu kan menggarap suatu produk di televisi ya. Saya pernah di acara Tekmiko juga ya. Terus di acara Akademi Dangdut juga, di SCTV, di Dancer Icon, terus di RCTI Mudein. Jadi make upin artis tuh memang udah tujuan saya gitu kan, karena katanya menjanjikan. Karena jadi make up artis tuh sangat menjanjikan, duitnya banyak gitu kan. Tapi di sisi lain saya ditawarin sama saudara itu sebagai perias jenazah. Nah teman-teman Mas sendiri nih, Mas Paharu kan ada teman di makeup artis kan, ada nggak ngasih Mas kok mau sih lari ke jenazah atau nggak yang lain aja gitu kan? Pertanyaan itu banyak. Teman-teman saya masih ada yang di TV sih masih banyak. Jadi suka nawarin juga. Kenapa sih mau terjun ke makeup jenazah? Justru saya nyari yang unik. Karena uniknya doang. Ya unik itu. Terus lebih menantang. Sekarang kalau make upin orang hidup, contoh pengantin ya. Paling lama kalau di hotel-hotel berapa? 3 jam, 2 jam. Kalau di kampung-kampung paling pagi sampai sore, nggak mungkin sampai 3 hari. Benar. Justru jenazah ini tantangannya lebih banyak, lebih ekstrim. Satu, dia minimalnya 3 hari, maksimalnya ada 7 hari. Nah itu untuk tarifnya sendiri gimana Mas? Kalau untuk tarifnya kita kan kerja sama pihak rumah duka. Jadi saya alhamdulillah kerjasama sama pihak rumah duka tuh ada 3 rumah duka. Jadi udah jadi vendor itu kerjasama. Jadi setiap rumah duka itu punya kebijakan masing-masing. Ya, kalau di rumah duka A tarifnya sekian, B sekian. Jadi udah ada tarif-tarifnya. Oh, udah ada tarif masing-masing. Cuman kalau pribadi saya, misalkan keluarga atau teman-teman yang non muslim manggil ke saya, itu ada khusus yang 2 varian, kasih 2 varian. Jadi ada yang kosmetiknya lokal, kita ditarifkan 1 juta. Kalau yang import kita 2 juta. Nah soal makeup artis tuh tadi yang bilang Mas, ada yang lokal, ada yang mahal. Nah itu biasanya ada nggak sih permintaan dari keluarga korban nih, tolong dong ini di makeup kayak Lady Gaga atau Beyonce gitu. Betul, banyak. Jadi gini, begitu kita ngomong di rumah duka ya, kita ngomong di rumah duka, bukan saya dipanggil ke rumah-rumah. Jadi begitu datang, pertama itu begitu datang jenazah itu, jadi keluarga suka bawa foto, numpang foto. Terus dia pertama itu manggil tukang make up dulu. Yang make upnya siapa? Ya tolong panggil yang make upnya. Gitu. Apalagi kalau dia kalangan pejabat, artis, dia tuh nggak mau beda. Istilahnya kalau dari lipstiknya dia pengennya warna ini, seperti mohon maaf ya kalau Batak ya. Kalau Batak itu pasti pengen menor. Oh, pengen ngejreng betul. Jadi dari lipstiknya aja dia pengennya paling merah. Jadi lipstiknya warna merah, terus eyeshadownya sekian, tebalnya sekian misalkan gitu kan, terus bulu matanya pengennya 2 gitu kan, terus rambutnya itu kita make up tuh hairdo juga kita, jadi sanggulnya pengen cacaknya tinggi. Oh jadi Mas Paru sendiri juga nih yang nyanggulin rambutnya. Betul, semua. jadi udah semuanya, udah berikut make up, udah hairdo-nya, terus permintaannya tuh yang paling ya banyaknya jadi pakai kutek. Oh pakai kutek juga ada. Tapi benar nih Mas, saya pernah baca di salah satu berita ya. Apa benar kalau make up jenazah itu pakai make up yang sudah kadaluarsa ya? Kalau saya pribadi tidak pakai yang expired. Saya banyak nawarin banyak yang nawarin di Instagram, di FB, di Twitter. Jadi banyak yang nawarin mau nerima nggak produk-produk kami yang expired. Oke. Saya terima, cuman saya nggak pakai. Cuman saya ntar bagiin sama teman-teman saya, seprofesi saya. Tapi emang bener ada jenazah yang pakai make up expired? Banyak. Ya saya pribadi terus terang nggak pernah minta donasi, apalagi di Twitter. Tapi ada tuh ya dibilang lah Mr. X lah gitu kan, dia
pajang di Instagram, pajang di FB. Jadi dia seolah-olah minta gitu kan, seolah-olah minta. Ya minta donasian yang expired itu. Terus dia kelola, kalau ada yang mau atau dia keluarga sama dia dihargakan sekian. Kan itu ngeluar dari etika. Bener. Nah nih Mas, itu kan kode dari etika dengan tarif ya berbeda-beda. Nah saya mau nanya lagi nih, Mas pernah naik ojek gak? Pernah, sering. Jauh dekat harga sama atau beda? Beda. Nah kembali lagi sama tarifnya tadi Mas bilang. Ya. Nah kalau tarif jenazah anak kecil sama dewasa itu harganya dibedain atau sama? Pukul rata? Kalau saya terus terang sama harganya, cuman yang ngebedain tuh dari kosmetik. Kosmetik lagi kembali. Betul, kembali ke kosmetiknya. Dia mau pilihnya kosmetiknya yang lokal atau yang import. Kalau yang lokal kita hargakan 1 juta. Kalau yang import kita hargakan 2 juta. Oke, selama sebulan nih, Ya. Mas Paru ini bisa make up atau merias jenazah ini berapa wajah Mas? Dalam sebulan? Yang Mas Nanya- Paru megang sendiri. Si abang itu nanya itu tahun berapa? Perkiraan Kalau aja. tahun dulu ya, tahun 2007 saya nanganin jenazah itu, mukanya jenazah kita make upin hampir 1 bulan tuh 100 jenazah. Mas Paru doang tuh, belum teman-temannya. Iya, belum. 2007. 2007. Awal masuk profesi langsung Iya. 100 jenazah. Iya. Jadi 1 bulan tuh kalau hitung, Mas jangan kalau ngomongin aja kayak deh Mas ya. Maaf, kayak saya merinding Mas serius. Ini Itulah. bener langsung melihat itu jenazah. Jadi- Ada nggak nih saya potong? Ada nggak kejadian di saat Mas merias jenazah itu kan 100 banyak nih. Ada nggak kejadian-kejadian aneh di saat Mas merias? Justru yang sering saya ditanyain sama keluarga, kadang teman-teman atau di podcast-podcast itu kebanyakannya nanyanya dari mistis. Kalau kita nanyain, abang nanyain masalah mistis, emang kita bergaulnya atau ruang lingkupnya itu di ruang mistis. Kita berhubungan dengan orang meninggal, pasti ada, gitu. Seperti apa kalau Ya, adanya? contoh ya. Jadi kalau buat saya itu kalau mistis itu kayak makanan sehari-hari. Jadi udah nggak aneh. Misalkan kita lagi makan nih, kita makan. Ya, kebetulan Ih, saya serem. kalau makan ya Iya, makan tidur itu di kamar jenazah. Kenapa saya sebenarnya sih ada tempat istirahat di mesnya ada. Cuman kita lebih standby. Jadi kan kerja saya itu standby. Jadi kalau misalkan 1 hari kalau nggak ada jenazah kita biasa istirahat. Kalau ada jenazah kita kerja. Walaupun misalkan 1 hari bisa nyampe 5 jenazah ya standby kita. Jadi Mas tidur di samping jenazah? Ya masih di area kamar jenazah. Pernah Masih nggak di saat area. tidur apa di dengar suara Mas tolong Mas atau Mas Ya, tolong Mas justru itu- beliin air Mas lapar kayak gitu-gitu ada nggak sih? Justru seperti kejadian-kejadian itu tuh udah biasa. Seperti kita kan saya makan, Waduh, ini makin merinding nih Ya. di sini nih. makan. Hah? Terus makan tuh kita kalau nggak nawarin tuh kesel. Kalau nggak nawarin jenazah Iya, kesel. kesel gitu. Jadi saya baru ingat. Oh ya nggak nawarin. Secara tidak langsung mereka ada di sekeliling kita. Di belakang juga ada. Belakang siapa Mas? Abangnya, Serius ah? rambut panjang. Mas yang bener nih serius nih. Iya, Mas. Bel, gue pulang aja Bel. Kan ini serius Mas. Hati-hati. Bel, ini gimana podcast manggil orang begini Bel? Jangan-jangan Mas Paru bawa orang Justru kali ya? mistis kamar jenazah itu kalau disebutkan satu persatu itu nggak nyampe saya tuh nggak 1 hari itu nggak bakal keceritakan. Di antaranya gitu, kita kalau mau makan kalau nggak nawarin itu pasti kesel saya. Saya enggaknya itu pas oh iya lupa saya nggak nawarin. Jadi harus ada ritual-ritual kayak gitu Mas Ya ya? nawarin dulu. Misalkan kita mau makan, yang di sekeliling kita makan gitu. Nah Mas Paru, kan tadi Mas Paru bilang tidur di samping jenazah, itu di rumah duka. Ya. Nah rumah duka maaf ya, yang mayoritas ini kan rumah dukanya non muslim. Ya, muslim. Saya mau tanya, agama Mas Paru sendiri apa? Kalau saya alhamdulillah muslim. Muslim. Iya. Termasuk asisten saya kan saya punya asisten tuh ada 4 ada 5 tuh. Asisten saya juga muslim. Tapi saya bekerja di rumah duka yang muslim. Jarang banget kayaknya Mas ya. Jarang. Nah biasanya kan Mas Paru nih maaf ya, kalau muslim itu orang meninggal itu kan harus disegerakan. Betul. Dimandikan, disolatkan, langsung disemayamkan. Nah kadang ada nih maaf ya, non muslim itu ada yang meninggal tuh kadang sampai 2 hari, sampai 3 hari, sampai 4 hari. Itu gimana Mas?
Jadi prosesnya dia kan diformalin. Oh, diformalin. Diformalin. Ya, diformalin dulu. Jadi kekuatannya dia tergantung kita kan, ditanya dulu sama pihak keluarga. Disemayamkannya itu mau berapa hari di rumah duka. Misalkan saya 3 hari. Berarti kapasitas formalin yang dimasukin ke jenazahnya ada takarannya. Pakai takaran formalinnya. Tapi Ada. sering ini enggak Mas Paru sering Makin lama berarti formalin yang masuk makin banyak. makin banyak, semakin kuat jadinya Mas. Betul. Nah, Mas kan selain merias jenazah memberi formalin juga gitu kan. Tapi jas juga selain itu dipakein pakaian semua. Kalau untuk formalin yang pakaiin bukan saya, ada dokter khusus formalin kan, dokter forensik biasanya yang formalin itu kan. Kalau untuk mandiin saya juga suka bantu-bantu mandiin gitu, mandiin sama. Di saat Mas tidur di rumah duka nih, kan kayak diberi formalin, pernah nggak nyium-nyium kayak maaf ya kayak bau tidak sedap? Kalau itu Karena kan kan termasuk jenazah kan harus segera di ya. semayamkan. Kalau bau-bau nggak sedap itu biasanya lebih dari 24 jam kalau menurut dokter ahli forensik itu mulai ada pembusukan. 24 jam ya. Lebih dari 24 jam nggak diformalin itu mulai ada pembusukan. Gitu. Nah, Mas sendiri nih ya, buat Mas Pahru, di saat Mas merias jenazah, itu ada nggak sih ritual-ritual Mas sendiri? Kalau untuk ritual saya pribadi, ya paling kita berdoa secara, kan saya muslim, secara agama muslim. Tapi kan kadang-kadang ada keluarga. Kalau kita mandiin, mau mandi, itu keluarga duka itu saya kumpulkan, termasuk anak-anaknya. Misalkan anaknya ada 7, kita kumpulkan dulu. Kita izin dulu sama keluarga. Misalkan Ko atau Cici, ini almarhum mama mau dimandikan. Biasanya itu kita minta siraman simbolis aja, buat syarat aja. Dari keluarga. Dari keluarga. Nah itu kadang-kadang kita doa dulu, keluarga itu suruh doa dulu, mau doa dulu silahkan. Kalau saya berdoa secara agama saya. Nah di saat Mas Pahru nih ya, ini semakin serem nih jujur Mas. Yeah. Ini, Mas kan merias jenazah nih, kan ada orang yang meninggal, maaf ya, ada yang meninggal karena kaget, shock, matanya kadang ada yang melotot, terus juga ada yang karena kecelakaan. Nah itu pernah nggak Mas merias wajah-wajah yang tampaknya kayak belum siap meninggal kayak gitu? Macam-macam ya. Wah, dari muka itu kadang-kadang ada yang meninggalnya kayak tenang banget. Jadi lihat mukanya itu tenang. Ada juga yang menyeramkan. Jadi mata tuh melotot, matanya melotot. Terus mulutnya mangap, gitu kan? Nah itu kan karena keluarga kadang-kadang, Mas, tolong ya mulutnya dirapatkan. Serem banget ya. Terus matanya supaya bisa merem lagi, gimana caranya? Saya serahkan sama Mas. Itu kerjaan saya. Tapi Mas ada tekniknya untuk menutup matanya. Karena kan agak susah tuh Mas. Betul. Karena udah kaku kan. Iya, jadi ntar pasti ada tekniknya khusus buat supaya merem. Jadi kita kan ada mantra-mantranya kalau bahasa bahasa itunya legengnya itu kan ada mantra-mantranya gitu, ada bacaannya. Tapi gitu. udah pasti tertutup tuh. Pasti tertutup. Masih tertutup. Nah, di saat Mas merias jenazah nih, ada nggak misalnya jenazah ini bangun atau sekilas atau minta ucapan atau ngomong sama Mas gitu kan lewat? Secara langsung bangun kalau jenazah bangun langsung saya kabur. kabur saya. Kalau jenazah udah mati bangun lagi saya kabur. Udah atau pasti kabur. Kalau enggak gitu saya minta nomor 3-4 angka aja gitu. Oh, minta nomor kok. Tapi ada cerita. Terus terang, ini ada cerita yang lucu ya, cerita yang lucu. Jadi saya udah berapa tahun ya? Hampir 15 tahun ya gitu. Itu orang sering nanyain sama Mas minta nomor. Iya, nanyain kalau tidur kamar jenazah tuh sering nanyain. Malam mimpi apa ya? Emang mau ngapain? Saya nggak tahu ini. Iya. Saya kurang tahu, awam banget sama namanya nomor-nomor kayak gitu. Atau nggak tahu. Emang mau ngapain? Udah mimpi apa? Gak mimpi apa-apa. Terus pokoknya setiap pagi dia rutin suka nanyain mimpi apa. Gitu. Tapi Mas sering pernah mimpi dalam tidur? Mas pernah mimpi. Jadi bawa patok kuburan itu kan, yang itunya itu. Jadi nomornya berapa? Ternyata dia dipasang. Gitu. Dapat akhirnya. Dapat. Ya udah, nanti kita tukar nomor handphone ya. Itu saya paling lucu itu kejadian sering itu. Ini orang kenapa? Tapi gitu Mas Paru nih, Mas Paru kan merias jenazah nih mungkin udah banyak ya. Sampai sekarang dari tahun 2007 sampai 2002 ini udah berapa kira-kira Mas?
Aduh, nggak kehitung. Jadi hitungannya adalah kalau dulu itu ya pas pertama itu terjun ke bidang kedukaan itu tahun 2007 2008 itu saya jumlahkan itu setiap bulan itu 100 muka jenazah lah, 100 jenazah. Kalau sekarang karena Covid kan ada Covid tuh, Covid kemarin itu jadi berkurang. Jadi orang tuh kalau pas Covid kejadian kemarin itu orang nggak mau ke rumah duka. Oh, malah nggak mau ke rumah duka. Takut. Lagian kalau ke rumah duka mau ngapain? Orang yang ngelayatnya juga pada takut. Benar. Jadi kebanyakannya langsung dikuburkan gitu kan. Mas Paru nih, saya mau nanya sebelumnya. Mas Paru ini udah menikah atau belum? Sudah. Nah, Mas Paru kan profesi sebagai rias jenazah nih. Ada nggak sih tanggapan dari keluarga, istri atau anak gitu kan? Ya pertama sabarnya sih nggak boleh. Ya sama keluarga juga nggak boleh. Karena apa ya? Emang basic sayanya di situ ya, di make up gitu kan, di make up. Ya saya jalanin aja. Terus udah merasa nyaman. Terus orang tua juga udah nggak apa-apa. Ini malah merestui gitu kan. Nah, emang gitu. profesi ini sebelum Mas jalan ini sebelum menikah atau sudah menikah, Mas? Sebelum menikah. Sebelum. Jadi belum nikah udah profesi seperti ini. Iya. Nah, kira-kira nih Mas, kalau ada kerjaan selain ini gaji lebih gede, Mas mau ambil apa tetap di rumah duka? Saya lebih nyaman di sini. Lebih nyaman, kenyamanan. Lebih nyaman, nah, betul. jadi lebih kenyamanan ya. Betul. Dibanding kita kerja ratusan juta cuma kerjanya bawa bom kan bahaya. Sebenarnya sih takut sebenarnya. Kan tadi udah bilang saya kalau lihat gelap aja saya takut, lihat ambulannya takut. Ya gitu kan. Sekarang karena udah nyaman gitu. Walaupun saya tidur kemana-mana kadang-kadang suka ada yang ngikutin. Kadang-kadang ada kayak selayang pandang lewat kayak gitu. Oh, jadi Mas wujud asli saya sih belum pernah. Wujud asli lihat ini misalkan saya lihat wujud asli belum pernah. Tapi kalau namanya sekelibat dah. Sekelibat gitu kan. Sering suara-suara anak kecil lagi nangis. Oh, jadi sering dengerin gitu. itu di ruang jenazah itu? Sering kayak gitu. Hampir tiap hari. Justru kalau kita ada jenazah itu kan kayak ada kode lah, tanda. Gimana? Anda apa maksudnya nih? Biasa kalau mau ada masuk jenazah. Ada yang mau datang menjajah nih. Mau ada jenazah masuk itu si ranjang pembaringan si jenazah itu dia goyang. Yang goyang. Bener nih. Itu. Kalau keranda itu pasti kayak goyang gitu. Oh, itu nggak ada isinya. Gak itu ada menandakan kalau itu akan ada jenazah datang. Ada jenazah datang. Itu udah pasti tradisinya. Udah pasti. Itu nggak kabur, Mas. Karena kita udah biasa, wah pasti ada masuk jenazah. Kita siap-siap, malah kita siap-siap menyambut, itu kan jenazah. Karena pasti ada keluarga, kita servis keluarga. Terus mau diapain dulu ini, kan? Mau nunggu apa lagi, gitu kan? Tapi Mas Paru nih, Mas Paru selama merias jenazah pernah nggak sih dimimpin kayak misalnya dia punya amanah yang belum, kadang kan ada pakaian yang mau dibawa kelupaan, ada nggak ucapan terima kasih dari jenazah itu dalam mimpi atau sekelibat? Kalau mimpi dari dulu sampai sekarang dimimpiin sama almarhum belum pernah. Cuman kalau keluarga pada berterima kasih sama saya banyak. Sampai ada udah bertahun-tahun dia datang lagi. Jadi kayak ngasih sesuatu sama saya kan, Mas terima kasih ya. Ada yang baru-baru juga gitu, Mas makasih ya udah bagus make upinnya, udah nggak serem. Jadi mereka tuh kalau nggak di make up tuh jenazah serem. Kenapa? Kenapa ya, pertanyaan kenapa harus dirias, harus di make up? Karena dia berhari-hari, minimnya 3 hari kata saya tadi, maksimalnya kan ada 7 hari. Sekarang kalau nggak dirias, nggak ada di make up, itu muka pasti bakal memer-memer. Memang apa bener Mas, wajah jenazah ini kalau sampai 2 jam tidak dirias itu tidak bisa dirias karena pori-pori udah kebuka, bener nggak sih? Sebenarnya tergantung dari penyakit, ya. Jenazah itu kan kadang-kadang ada yang kuning, berarti itu liver. Gitu. Terus kalau ada yang hitam, begitu meninggal, memer mukanya kayak hitam, itu jantung. Ya, udah nggak, atau meninggalnya mendadak. Jadi saya pengalaman, bukan dokter sih, saya bukan dokter, cuman pengalaman hampir 15 tahun. Jadi, meninggalnya kayak gini, ini jantung. Jantung itu meninggalnya mendadak, jadi nggak sakit dulu, nggak langsung meninggal. Terus lihat mukanya hitam. Kalau warna mukanya merah kuning hijau itu apa? Nah itu pelangi. Itu pelangi. Jadi Mas bisa tahu ya dari bentuk wajahnya. Iya karena mungkin dari pengalaman lama kerja, terus saya kan suka konsul sama dokter forensik juga, dokter Jaya Guru. Mas, nih itu kan Mas bisa merias jenazah dengan muka yang meninggal biasa lah. Tapi kalau ada nggak Mas pernah
megang jenazah nih yang benar-benar abis kecelakaan kan, maaf ya, hancur terus Ya. kita nggak tahu tangannya kemana, kakinya di mana. Tahun 2017 tuh ya, 2017 itu ada kapal yang pas tahun baru itu kalau nggak salah. Jadi ada kapal dari Muara Angke mau ke Pulau Seribu kalau nggak salah. Itu kan kebakaran. Iya. Itu saya nanganin 3 jenazah yang udah kebakar. Udah kebakar. Udah kebakar. Jadi dia dilarikan dulu ke rumah sakit kalau nggak salah, rumah sakit Pertamina atau apa ya. Jadi dimumikan. Habis dimumikan dibawa ke rumah duka. Nah, kata pihak keluarga katanya jangan dibuka. Iya. Gitu. Tapi ada yang anaknya buka aja. Saya pengen lihat mukanya. Kalau bisa make upin gitu. Ya udah saya buka itu. Udah dimumi. Jadi posisinya kalau kita mau kalau ngelihat itu pasti ngeri banget gitu. Itu muka, maaf, namanya kebakar berarti hancur, Iya. hitam semua. Abang tahu kan ayam bakar? Tahu ayam bakar? Ya, enak kan? Enak banget. Enak. Iya. Itu ayam bakar seperti ayam bakar. Kulitnya itu. Mukanya. Betul. Tapi Mas tetap make upin. Kebayang ayam bakar? Saya kebayang ayam Nggak bakar. bakar. Kalau yang jenazah nggak kebayang. Nggak kebayang gimana Nggak kebayang. muka hancur hitam itu di make Justru up. itu tantangan saya di situ sebagai perias jenazah. Bisa nggak jadi cantik? Tapi gimana hasilnya? Cantik banget. Cantik. Mas, kalau kita jual produk itu kan biasanya diposting. Ya. Jual sepatu diposting ya kan, biar orang pada tertarik. Nah, Mas sendiri jenazah yang Mas Rias tuh diposting nggak buat di online? Nah, dulu saya namanya kita kan udah zamannya sekarang udah canggih kan, promo-promo di internet, di Twitter, di YouTube itu kan. Justru saya dulu pas pernah masang. Nah, sama saya sama guru saya lah itu termasuk dokter forensik namanya dokter. Jangan pasang-pasang gitu, nggak boleh. Gimana kalau keluarga tahu ini almarhum? Jadi dari situ saya hapus-hapusin gitu kan. Cuman saya punya kayak galeri khusus buat makeup jenazah. Termasuk nih HP itu semuanya foto jenazah. Nggak ada foto-foto anak saya ini. Semuanya hampir ribuan nih. Tapi pernah nggak kejadian aneh, handphonenya bergerak sendiri, jalan sendiri? Justru teman-teman saya itu HP kalau hilang katanya pasti nggak bakal ada yang ngambil karena foto-fotonya semuanya galerinya jenazah semuanya. Gitu. Aduh, bayangkan tuh HP aja foto jenazah semua. Kita kadang foto. Justru gini bang. Serem aja takut. Kalau saya pribadi ya, Hah? begitu mau make up tuh kan kita doa dulu, ritual dulu. Nah gitu, sebelum kita make up tuh kita foto dulu, before afternya. Oke. Nah, jadi kadang-kadang keluarga gini, pas udah di make upin, lah ini bukan mama saya. Lah kata saya, ini siapa dong kalau bukan mama lu? Kata gitu kan. Ya itu seperti itu. Makanya saya kasih before after ini sebelum Jadi dan lebih sesudahnya. cantik ya. Nah, Jadi gitu. Mas Paru ini jenazahnya nggak cewek aja, tapi laki juga semua. Iya, cewek cowok. Tapi saya pernah make nggak sih make up nih, maaf ya, yang Hmm. banci gitu? Ya enggak. Ya tetap di make up juga. Cowok tetap dari Tetap jenis cowok. kelaminnya. Iya. Oh gitu. Nah, Tapi pernah nggak? dulu pernah sih dulu. Kenapa? Ya tapi jangan dibilangin si A si B-nya ya. Pokoknya ada itu dulu artis tuh kan. Ya. Dulu artis. Jadi kan dia istilahnya emang apa sih kayak waria gitu seperti gitu kan kayak. Tapi dia kalau pas meninggalnya pengennya ya seperti laki-laki. Normalnya sesuai Iya, KTP dah ya. Sesuai gitu jas. Kita make up seperti cowok gitu. Tapi ada nggak pengalaman Mas Paru nih yang bener-bener, tadi kan udah lucunya udah, nah seremnya nih Mas, seremnya yang Mas alami selama berprofesi rias jenazah? Yang seremnya itu yang paling menakutkan, pokoknya saya masih dalam 15 tahun itu saya make upin terus mandiin yang jenazahnya udah busuk. Kebayang nggak busuk? Itu udah busuk. Ya, jadi udah 3 hari. 3 hari. Jadi kalau kita ceritakan tuh, kita tahu kan kalau tikus kalau mati, udah 2 hari 3 hari gimana? Belatung. Belatung. Terus jadi gede badannya. Jadi gede. Seperti itu. Manusia itu Mas. Betul. Baunya lebih-lebih bau dari binatang. 7 hari loh saya. 7 hari itu. Tapi kenapa kok emang keluarganya nggak ada atau gimana itu Mas? Ya mungkin meninggalnya di rumahnya nggak ada siapa-siapa gitu kan. Itu saya paling benar-benar paling menakutkan itu. Jadi belatung udah keluar, matanya sudah keluar. Saya tuh make upinnya itu diprotolin dulu kulitnya biar
caranya juga susah. Berarti sambil makeup belatung-belatung yang dari tubuh mayat itu keluar. Ya, ada yang keluar. Jadi cairan-cairannya itu udah pada keluar. Saya mendingan make upin yang tabrakan ya. Iya. Begitu tabrakan terus dibawa ke misalkan otopsi dulu, itu ceceran darahnya juga istilahnya nggak bau, cuman bau amis ya. Saya lebih enak make upin yang kayak gitu daripada yang udah berhari-hari. Itu paling susah. Ya banyak lah, ada yang gantung diri, yang tabrakan, itu semuanya saya udah alamin make upin kayak gitu. Nah jenazah yang gantung diri, maaf ya, meninggal kan itu nggak di ruang akal ya, yang bisa maaf nih gentayangan kata orang gitu kan. Mas Paru kan tadi bilang yang gantung diri, itu ada nggak sih mas disamperin dalam mimpi dah gitu atau dikerjain? Kalau disamperin itu saya belum pernah, karena kita niatnya bagus, jadi kita memperbagus. Misalkan ya kan dia udah apa namanya, yang tadinya kalau gantung diri itu kelihatan, jadi ini si apa sih lehernya itu udah itu, walaupun gini balik lagi sini ke kanan, begini ke kiri lagi, jadi ada bekas di sini. Jadi terus ada si lidahnya juga keluar. Lidah jenazah keluar. Iya, keluar. Nah itu gimana caranya mas? Justru itu bagian kita itu kita ngerapihkannya, caranya gimana? Itu keluarga udah nyerahkan sama kita, semaksimal mungkin tutupin, jadi nggak bakal kelihatan, jadi rapih. Itu kerjaan saya. Apa perlu pakai lem double tip? Pokoknya ada gitu. Ada. Nah, sabarnya sih saya kejadian yang unik juga nih, kejadian dulu tahun berapa ya, 2010 kali ya. Jadi itu si jenazah itu mulutnya kan terbuka. Nah ini bukan kemauan saya. Nah terus keluarga, Pak ini mulutnya jahit aja ya. Saya kan nggak tega. Ibu, aduh saya nggak tega kalau dijahit. Gak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Dijahit supaya nggak keluar lidahnya. Iya, jadi supaya mulutnya rapat. Tapi boleh emang seperti itu jenazah dijahit mas? Ya boleh. Ya mungkin itu kan kita harus izin sama keluarga. Sama keluarga dulu ya. Tergantung keluarga. Jadi kita juga kalau mau mandiin, mau make up, itu keluarga kan sekeliling kita ngeliatin, gitu kan. Nggak sendirian. Karena tadi dia bilang banyak yang request, misalkan alisnya pengen kayak Krisdayanti, gitu kan. Bibirnya harus merah. Jadi kita keluarga kalau make up tuh saya tuh keluarga tuh ada. Gitu, disaksiin langsung. Disaksiin, kecuali kalau malam dia banyaknya nggak ada. Kadang-kadang saya sendiri kalau make up. Berarti emang kerja mas emang 24 jam ya? Standby terus ya? Iya. Nggak kenal lelah gitu kan? Iya. Kuat terus ya kan? Ini ngomong-ngomong tuh topik kayak kue dongkal mas. Nah mas, namanya rias jenazah mas ya. Ini kan bisa dibilang menantang lah ya kan. Kita berhubungan dengan dunia lain ya kan mas. Mas Paru sendiri pernah nggak yang namanya nih Mas Paru waktu make up jenazah baru sampai pipi nih dia ngomong, Mas ini nih apa shadownya kurang tebel nih. Iya justru saya kabur kalau gitu. Kabur. Terus ada kalau kedap-kedip matanya pernah nggak sekelibat kedap-kedip gitu pernah? Di keluarga kadang-kadang suka ada yang iseng, Mas kalau lagi make upin bangun lagi gimana? Ya kabur saya gitu kan. Tapi nggak pernah ngalamin itu mas. Tapi yang paling aneh lagi nih, keluarga itu kan udah datang udah dibawa ke situ, Mas jangan dulu di make upin, jangan dulu formalin, ini masih hidup mas, masih ada napasnya. Ini dari tadi masih itu gak saking sayangnya mungkin gitu kan. Tapi Mas Paru sendiri tahu nggak sih kalau orang udah meninggal itu sebenarnya kan dia masih ada roh-rohnya masih di situ kan? Itu berapa jam hitungan kalau menurut forensik nih? Kalau rohnya itu kan kalau untuk roh itu gaib itu kan berurusannya bukan sama orang forensik ya, paling paranormal ya. Nah, saya aja nih kalau lihat wujud aslinya itu belum pernah. Cuman kalau sekilas kayak gitu sudah pernah. Atau suara-suara itu udah pernah. Kayak kejadian dulu itu kan kayak apa sih? Bukan kayak itu asli itu saya. Jadi si sawar-sawarnya. Jadi pas saya lagi istirahat, jenazah kan misalkan jadi saya lagi tidur di room 4, ada tempat pemandian tuh kan ada showernya, itu showernya tuh bisa jatuh sendiri, jadi airnya keluar, saya keluar kamar, ini ada suara apa, kirain ada orang yang nyalain shower itu, langsung jatuh. Itu termasuk kejadian saya masih ingat itu kejadian itu.
Tapi nggak ada orang sama sekali. Nggak ada sama sekali nggak ada. Ya saya udah sadar bahwa saya emang di kamar jenazah, udah no komen aja, udah ada orang, udah gitu aja. Mas kerja di rumah duka. Kenapa sih Mas namain rumah duka, nggak rumah hantu atau rumah jenazah gitu Mas? Kalau rumah hantu orang nggak bakal datang. Takut ya. Takut. Dibilang rumah duka aja orang pada takut. Mas bisa nggak misalnya ada orang yang tanpa dilewat rumah duka ada yang panggilan ke rumahnya, Mas bisa terima telepon gitu? Saya sebulan mungkin bisa 4 atau 5 sebulan lah gitu kan kalau panggilan keluar. Kadang-kadang di rumah atau di rumah sakit, jadi langsung telepon sama saya gitu kan. Saya kan lebih ke bukan freelance gitu kan, standby. Jadi Mas tolong ya, itu baru kemarin tuh di Fatmawati, rumah sakit Fatmawati. Jadi jenazahnya itu cowok. Dia mukanya tuh kayak bekas tabrakan atau apa, lecet itu, ventilator. Jadi kan lama di rumah sakitnya, dilecet itu. Kata orang situnya, ini nggak bisa di make up, nggak bisa, ini udah berkelupas kulitnya gitu. Dia mungkin cari kenal gitu kan dari teman-temannya. Oh ini ada Pak Haru nih di rumah duka Sentosa, bisa Mas, kalau bisa kesini gitu. Itu jam 2 malam. Keluarganya lah terima kasih benar. Itu hilang semuanya, bagus banget. Hilang bekas-bekas luka, luka-luka lecet itu. Sering kejadian juga saya di rumah sakit. Pokoknya jangan disebutin rumah sakitnya apa gitu. Jadi dia tuh kalau manggil itu yang rusak-rusak baru manggilnya saya. Mas Paru. Iya, kalau yang kulitnya normal, bagus, dikerjain sendiri gitu. Oh, jadi ada juga keluarga yang ngerjain sendiri Mas? Di pihak rumah sakitnya. Oh, dari pihak rumah sakit rumah langsung. sakitnya. Kalau yang hancur-hancur biasa manggilnya sama saya gitu. Justru itu kerjaan saya itu yang menantang di situ dibanding kerjaan seperti makeup, wedding, pengantin, model, itu nggak ada tantangannya sebenarnya. Tapi kalau untuk tarifnya gedean mana Mas? Makeup artis sama makeup jenazah? Ya tentu gedean makeup artis. Makeup artis. Tapi saya nyaman lebih nyaman di sini. Lebih nyamannya di sini. Karena juga ini secara nggak langsung kan kita berhubungan membantu orang ya yang Betul. membutuhkan ya kan. Standby juga 24 jam. Nah, Mas Fahru, ya. Keluarga pernah nggak ngomong kayak Mas Fahru abis pulang ngerias, anak atau istri nih kesambet gitu? Karena kan namanya orang nih, ada yang bilang Mas Fahru bisa ketempelan atau apa. Kalau kesambat sih nggak pernah, belum pernah kesambat. Cuman yang unik tuh kalau lihat HP saya, anak saya tuh lihat fotonya, dia suka lihat foto-foto jenazahnya. Umur berapa tahun Mas? Umur 4 kali 5. Ini ada rencana nggak anak-anak Mas Fahru mau nerusin profesinya nih? Kalau ke situ sih ya kayaknya belum ada. Cuman kalau asisten saya itu sebenarnya itu kakak saya. Jadi saya sekeluarga itu emang jadi perias jenazah semua. Semuanya. Nah, asisten saya yang pertama kakak saya, yang kedua adik saya, yang ketiganya itu paman saya. Jadi itu benar-benar keluarga. Oh, jadi usaha keluarga ya. Nah, jadi SIK nih, Mas Fahru ini tadi saya undang kemari, dia dari rumah duka langsung. Nah tadi Mas di rumah duka tuh Mas udah berapa jenazah yang Mas tanganin sebelum Mas sampai sini? Jadi kebetulan hari ini cuma ada satu. Kalau hari ini ada satu jenazah. Perempuan? Perempuan. Udah di make upin Mas? Sudah beres di make upin, langsung saya meluncur ke sini. Jadi sekarang itu sesudah Covid aja. Jadi sesudah Covid itu jadi menurun lah gitu, jadi menurun. Kalau dulu kan saya hitung itu dari tahun 2017 tuh 100 jenazah sebulan, 80, 50. Ya. Tapi sekarang itu minimnya 40 jenazah satu bulan. Satu bulan loh itu. Mas, ini dari tadi kita ngomongin jenazah. Mas Fahru kan salah satu orang yang bisa ngelihat karena ada sedikit punya kebisaan lah, karena kan kerjanya di tempat ini. Kira-kira tadi Mas di sekitar kita nih ada nggak sih kelibat nih di lokasi podcast kita nih? Kalau bayangan-bayangan ada. Kalau wujud asli saya belum pernah lihat. Waduh, kalau gini besok pindah aja dah Bel. Ini serius Mas. Jujur Mas tadi datang di mari. Tadi kan kita mau Mas jujur. Dia tadi saya udah merinding Mas. Saya tadi agak berat loh. Makanya saya diam mulu tadi, kan nggak ngomong. Gitu. Jadi ada bayangan. Mak tadi Mas ngeliatin saya kok, saya kan diam nih main handphone. Mas kok ngeliatin saya kok senyum mulu gitu. Saya juga bingung kenapa. Karena di belakangnya ada apa? Ada bayangan. Bayangan maksudnya? Bayangan perempuan.
Nggak, ini serius. Serius mas. Serius. Serius. Ntar balik ngikutin. Kalau nggak dikasih ongkos nggak bakal ngikutin. Oh si ongkos berarti ini dong, ojek dong. Mas ini sih cantik mas. Cantik, rambutnya panjang. Waduh, yaudah ntar saya kawin bini kedua dah. Aduh, ini ngomong sama Mas Faru bener ya, semakin tegang banget ini ya. Namanya berhubungan dengan jenazah makhluk lain kan, pastinya kan kita beda alam gitu mas ya. Betul. Tapi emang bener mas nggak pernah yang namanya pulang ngerias jenazah tuh diikutin gitu sampai rumah. Kejadian misalnya kayak orang jalan napak gitu. Namanya yang ngikutin banyak, cuman sayanya nggak bisa lihat mereka. Cuman sebayang kayak selayang pandang aja gitu, nggak langsung wujud kan, kayak wujud asli seperti ini HP, wujud aslinya HP itu kelihatan kayak gini modelnya kan. Kalau bayangan aja kayak bayangan aja, kayak ini bayangan. Oh mungkin makhluk itu mukanya itu kalau mukanya kayak gini enggak nggak kelihatan. Jadi bayangan. Iya. Mungkin itu ini kali mas ya, mau ngucapin terima kasih. Bisa jadi kan, ikutin mas mau ngucapin terima kasih. Nah tuh makhluk lain aja bisa ngucapin terima kasih. Nah kadang kita yang masih hidup aja nih kagak ada makasihnya mas. Giliran minjem utang datang ke kita, giliran ditagih tarsok. Tuh makanya mumpung kita masih ada umur ya Mas Fahru ya. Iya betul. Tuh karena Mas Fahru pernah ngalamin yang namanya hidup tuh meninggal karena hitam semua badannya. Tergantung dari perbuatan juga ya mas kadang. Kadang-kadang saya jadi apa sih ya, pelajaran buat saya. Kadang-kadang saya nanganin orang yang meninggal tapi nggak ingat sama mati kan kita kadang-kadang, ya kan? Ada religinya sedikit. Ya nggak apa-apa mas, ini buat saya insaf nih mas. Saya nanganin udah ribuan jenazah, tapi nggak sama sekali kita itu nggak ingat sama mati kan? Iya. Kadang-kadang nggak ingat ya, padahal kita nanganin udah ribuan. Macam-macam, ada yang tabrakan, ada yang meninggalnya mendadak, ada yang gantung diri. Justru di situ mas sebenarnya pelajaran buat kita kan, orang meninggal tuh pelajaran buat kita lebih baik lagi. Betul. Biar kita nanti akan menjadi seperti itu. Betul. Nah buat Mas Fahru nih, kalau Mas Fahru maaf ya meninggal, siapa yang ngeriasin mas? Kan kadang saya mas sendiri kali ya gini. Maaf. Ya, Iya kadang buat pelajaran juga mas. Betul, ya. Tapi Mas Fahru betul. sering keinget gitu nggak? Buat saya justru saya suka lupa bahwa kita tuh bakal kayak gini gitu. Kita tuh bakal kayak gini. Gitu. Tapi Mas Fahru pernah make up jenazah nih yang kadang ada yang hidupnya maaf ya di dunianya kurang bagus, misalnya kayak mukanya atau kaku badannya. Iya, kayak justru kemarin tuh ada yang meninggal keluarga. Itu anaknya tuh sama saudara-saudaranya dia ngomong sendiri sama si mamahnya itu. Nih, kalian itu bakal kayak gini. Saya ingat aja tuh si Cici. Makanya hidup di alam dunia itu harus banyak amal. Tuh, kalau banyak amal masa seperti mama, mukanya juga cerah. Gitu. Emang saya terus terang, itu jenazah cerah banget. Bagus. Iya. Bagus banget, cerah banget. Karena nggak ada sakit apa ya? Ada sih, ada jantung katanya sedikit jantung. Tapi mukanya cerah banget. Kata saya, gitu ya. Bagus mukanya. Terus lihat dari mukanya senyum. Gitu. Tapi tetap di make up juga tuh mas, walaupun udah senyum. Make up. Karena dia beberapa hari, karena nggak kuat. Kalau misalkan garingnya make up, kan dia 3 hari ya, itu nggak kuat. Pasti ada namanya plek-plek keluar, gitu. Atau ada kerutan pasti. Makanya kenapa ada rias jenazah? Kalau dulu itu, konon katanya itu namanya rias jenazah itu nggak ada. Dulu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau zaman dulu ya meninggal aja. Atau misalkan kalau mau dipestakan, disemayamkan, nggak ada namanya makeup. Sekarang aja namanya di rias jenazah itu. Gitu. Nah, mas kan kerja di rumah duka. Saya juga nggak tahu nih. Ada orang yang meninggal udah dirias terus kayak dibakar itu beda ya? Ada yang dibakar juga tuh, abunya diambil tuh. Yeah. Tetap dirias juga sebelumnya. Dirias juga. Tetap dirias, nantinya dibakar. Namanya apa dah kalau dibakar itu mas? Dikremasi. Dikremasi. Tetap harus karena kan karena gini ya. Ada jenazah yang meninggalnya kayak seperti liver kuning. Nah itu kan disemaikan misalkan 3 hari. Itu makin hari itu makin ada perubahan, makin kuning. Terus kan kita disemayamkan 3 hari itu kan tamu-tamu, saudara, famili pada berdatangan. Nah kalau jenazahnya dalam keadaan tidak di make up,
dalam arti serem. Iya. Jadi serem, orang pada takut. Makanya di make up supaya kelihatannya bagus gitu. Memang yang sih. lihatnya juga enak gitu. Cuman maaf ya, kayak muslim sama non-muslim memang sama-sama di make up, cuman beda caranya aja. Betul. Muslim kan juga di make up pakai bedak Bedak biasa, kayak iya. kayak bedak-bedak kayak itu ya. Duh, terima kasih banget nih Mas Paru ya. Kayaknya cerita Mas Paru ini semakin lama semakin merinding nih ya, sampai Mas Paru bilang di sini ada yang bayangan. Saya nggak tahu bayangan apa nih ya Mas. Mudah-mudahan nanti kata Mas Paru ada yang ngikutin saya Mas ya. Iya. Mudah-mudahan nggak ikutin sampai rumah ya Mas. Saya juga takut nih Mas. Jangan gara-gara Mas saya sampai rumah kesambet nih ya. Pokoknya buat sahabat Yes I Can, di edisi Halloween ini mudah-mudahan kita yang masih hidup tentunya bisa belajar supaya nanti di saat kita datangnya ajal bisa lebih sempurna, muka kita tersenyum, menandakan itu meninggal kita dalam keadaan baik. Amin. Buat Mas Paru sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah hadir di podcastnya Yes I Can di edisi cerita seram. Buat kalian semua sahabat Yes I Can, jangan lupa like, comment, and subscribe.